Bab 1. Sistem reproduksi pada manusia. Pertama A. Pembelahan sel. Sel itu adalah, apa itu sel? Sel adalah satuan kehidupan terkecil pada makhluk hidup. Sifat terpenting sel adalah kemampuan menghasilkan molekul-molekul seluler baru dan memperbanyak dirinya. Sel bertambah banyak dengan cara membelah diri. Sel dalam tubuh manusia terus membelah dan menggantikan sel yang telah lama dan rusak. Terdapat dua macam mekanisme pembelahan, yakni pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Apa pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatis yang menghasilkan dua sel identik indukan yang sifatnya diploid. Nah, pembelahan mitosis terjadi melalui 5 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Yang pertama, profase. Apa itu profase? Pada fase ini, sel induk yang akan membelah memperlihatkan gejala terbentuknya dua sentriol dari sentrosom. Masing-masing sentriol memancarkan serabut-serabut berupa filamen. Butiran kromatin memanjang menjadi benang kromatin yang kemudian memendek dan menebal menjadi kromosom. Di akhir profase, selubung inti sel pecah dan setiap kromatid melekat di beberapa benang spindai. Ciri-ciri tahap profase diantaranya adalah 1. Benang-benang kromonema menjadi pendek dan bertambah tebal membentuk kromosom homolog dengan duplikatnya sehingga menjadikan kromosom menjadi 2. Yang kedua, nukleus dan membran inti menghilang. Yang ketiga, sentriol membelah dan bergerak berlawanan ke arah dua kutub yang berlawanan pula. Yang keempat, setiap sentriol menuju ke benang spindel atau benang gelendong. Bisa dilihat gambarnya ya, gambar profase seperti itu. Kemudian B, metafase. Apa itu metafase? Membran inti sudah menghilang. Kromosom berada di bidang ekuator dengan sentromernya. Seolah kromosom berpegangan pada benang gelendong pembelahan. Pada fase ini kromosom tampak paling jelas. Ciri-ciri tahap metafase yaitu setiap kromosom homolog dengan duplikatnya sejajar di bidang metafase atau dataran metafase. Bisa lihat gambarnya itu. Kemudian yang C, anafase. Apa itu anafase? Selama anafase, kromatid bergerak menuju ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Kinektokor yang masih melekat pada benang spindel berfungsi menunjukkan jalan, sedangkan lengan kromosom mengikuti di belakangnya. Ciri-ciri yang dimiliki oleh tahap anafase adalah sebagai berikut. 1. Bagian sentromer akan membelah menjadi 2 bagian dan bagian kromatid akan terpisah. Yang kedua, benang-benang spindel antara bagian kromosom dan juga bagian sentriol akan memendek sehingga masing-masing kromosom akan tertarik ke bagian kutub yang mempunyai arah berlawanan. Yang ketiga, tarikan pada benang-benang spindel pada bagian kromosom adalah sebagai akibat dari proses kontraksi pada bagian mikrotubulus. Keempat, kromosom sudah sampai pada masing-masing bagian kutubnya. Yang kelima, serat-serat antara kromosom akan mengalami perenggangan sehingga bagian sel akan menjadi memanjang. Bisa dilihat anafase ya. Kemudian telafase. Apa telafase? Kromatid mengumpul pada kutub-kutub, benang gelendong menghilang, kromatid menjadi kusut dan butiran-butiran kromatid muncul kembali. Selaput inti terbentuk kembali dan nukleus terlihat lagi. Pada bagian bidang ekuator terjadi lekukan yang makin lama makin ke dalam sehingga sel induk terbagi menjadi 2.
Ciri-ciri yang dimiliki oleh tahap telofase adalah sebagai berikut. Pertama, benang-benang spindel yang memiliki fungsi sebagai penggantung kromosom akan hilang. Yang kedua, pada bagian karioteka atau membran inti, akar akan terbentuk kembali pada setiap bagian-bagian kutub dari sel dan juga akan melingkupi pada bagian kromosom. Yang ketiga, kromosom akan mengalami sebuah proses yang dinamakan dekondensasi yang menjadi kromatin. Yang keempat, bagian nukleus akan mengalami pembentukan kembali. Nah, 5, bagian matrik pada sitoplasma akan kembali dalam kondisi yang jernih. Yang keenam, terjadi suatu proses penebalan pada bagian dari plasma. Proses ini biasa disebut sebagai plasmakinesis pada bagian-bagian bidang ekuator yang memiliki peran sebagai langkah awal dalam proses sitokinesis. Terbentuk selaput-selaput pemisah pada bagian-bagian bidang ekuator atau bidang pembelahan sebagai proses sitokinesis dan juga terbentuk 2 buah sel-sel anak yang baru. Nah, tahap yang terakhir adalah interfase. Apa itu interfase? Pada fase interfase, inti sel mempersiapkan diri untuk pembelahan lagi dengan mengumpulkan materi dan energi. Akhirnya, pembelahan sel secara mitosis menghasilkan 2 sel anak. Masing-masing sel anakan memiliki jumlah dan kromosom yang sama dengan sel induknya. Nah, pada pembelahan ini terjadi pembagian inti atau karyokinesis dan pembagian plasma atau sitoplasma. Bisa dilihat ya gambarnya. Terima kasih. Nanti dijawab ya pertanyaan yang terakhir. Terakhir dari video ini.